Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Melani, NIM 8080210040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesejahteraan karyawan. Yang pertama ada penggabean kesejahteraan karyawan, yang biasa dikenal juga dengan benefit. Ini mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Kemudian ada kompensasi tidak langsung, yaitu balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah dan gaji langsung. Selanjutnya ada benefit. Ini meliputi program-program perusahaan seperti jaminan di hari tua, waktu libur, dan tabungan. Sedangkan servis adalah berupa fisiknya atau bendanya seperti mobil dinas, fasilitas olahraga, memperingati hari besar, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan program kesejahteraan karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan, yang terakhir meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk program kesejahteraan karyawan. Yang pertama ada program kesejahteraan ekonomi karyawan, terdiri dari pensiun, asuransi, pemberian kredit. Yang kedua program hiburan dan rekreasi, terdiri dari kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Yang ketiga ada program tambahan fasilitas yang terdiri dari kantin atau kafeteria, fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pembinaan mental. Yang terakhir, fasilitas transportasi. Selanjutnya ada program kesejahteraan karyawan yang efektif. Yang pertama ada tujuan program, kedua ada partisipasi karyawan, ketiga ada pengendalian biaya, keempat ada masalah yang mungkin timbul dari pelaksanaan program kesejahteraan. Ada persamaan dan perbedaan antara kompensasi langsung, gaji atau upah, dengan kesejahteraan karyawan, kompensasi tidak langsung. Persamaannya ada gaji atau upah dan kesejahteraan karyawan adalah sama-sama merupakan pendapat bagi karyawan. Pemberian gaji atau upah dan kesejahteraan bertujuan sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keterkaitan karyawan. Gaji atau upah dan kesejahteraan adalah biaya bagi perusahaan. Pemberian gaji atau upah dan kesejahteraan dibenarkan oleh peraturan legal, jadi bisa dimasukkan dalam neraca finansial perusahaan tersebut. Perbedaannya, gaji atau upah adalah hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Gaji atau upah wajib dibayar perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijaksanaan saja. Jadi, bukan kewajiban perusahaan atau sewaktu-waktu dapat diadakan. Gaji atau upah harus dibayar dengan finansial, uang atau barang. Sedangkan kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non-finansial atau fasilitas. Gaji atau upah waktu dan besarnya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu dan besarnya tidak tentu. Hal-hal di atas mendorong manajer yang beraktivitas memberikan balas jasa dengan secara langsung dan tidak langsung untuk tindakan berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kesulitan, karyawan tetap bersikap loyal. Bentuk-bentuk penghargaan terhadap karyawan. Ada pembayaran untuk waktu tidak bekerja, perlindungan ekonomis terhadap bahaya,
pelayanan karyawan, pembayaran yang dituntut oleh hukum. Program tunjangan dana meningkatkan kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu, jaminan terhadap resiko kerja, program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, program yang berkaitan dengan pengembangan diri karyawan, yang terakhir tunjangan yang harus dilakukan oleh undang-undang. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan, yang pertama secara ekonomis itu berupa uang pensiun, uang makan, uang transport, tunjangan hari raya, bonus, uang duka, pakaian dinas, dan uang pengobatan. Berupa fasilitas itu ada tempat ibadah, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan, cuti, koperasi, dan izin. Berupa pelayanan itu ada kesehatan, mobil jemputan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi, dan kredit rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kesejahteraan karyawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menonton. Bye-bye.